Barisan sakit hati terlanjur gembira dengan kabar yang tengah viral heboh di media sosial. Tapi berakhir malu, teman-teman. Ini yang lagi heboh, kapal pengangkut nikel dari Raja Ampat bernama JKW Mahakam dan kapal bernama Dewi Iriana. Nah ini, nama-nama ini dihubungkan dengan Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Mereka nuding, oh ini pasti miliknya Pak Jokowi dan Pak Jokowi menguasai tambang di sana. Tapi faktanya berkata lain, teman-teman. Barisan sakit hati ini, pembenci ini harus menanggung malu kepada Pak Prabowo, kan ini terkait dengan recovery negara kita yang sedang babak belur, ekonomi kita yang hancur-hancuran. Segera diisolasi proses ini, jangan terjadi sesuatu yang sebetulnya telah merugikan, membahayakan, merusak ekosistem alam, dan memberikan ketidakadilan dan kezaliman yang sangat kejam, lalu menjadi berita yang bolak-balik membuat orang jadi bingung. Respon awalnya adalah pelacak terus bahwa kapal, bahwa pernamaan ada Iriananya, ada JKW-nya itu terus tidak bisa dibantah, dia terjadi menjadi bukti awal yang mungkin perlu ada bukti pelengkap, bukti penyempurna, dan 2 alat bukti minimal untuk proses pelaporan kalau ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang yang menjadi. Ini salah satu yang mencoba menggoreng kabar tersebut. Dia tidak meneliti mencari informasi yang lebih akurat terlebih dahulu sepertinya. Langsung main goreng-goreng saja. Berusaha nyerang Pak Jokowi sampai-sampai ini meminta ke Presiden Prabowo untuk turun tangan mengenai hal tersebut. Waduh. Gimana nih? Gimana setelah dia tahu fakta yang sebenarnya mengenai kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana? Siapa pemiliknya, siapa investornya, dan sebagainya. Alasan kuat untuk mengadili Jokowi dengan berbagai hal-hal lain yang telah diperdengarkan oleh banyak kalangan. Jadi ini kalau kita bacakan beritanya. Aduh. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian? Banyak sekali barisan sakit hati yang mencoba menggoreng kabar ini. Nama kapal ini. Waduh. Bukan berarti loh ada kapal bernama JKW Mahakam. Berarti itu maksudnya Jokowi Mahakam. Enggak harus. Kemudian juga ada nama kapal Dewi Iriana. Berarti Iriana milik istrinya Pak Jokowi, milik Pak Jokowi. Enggak gitu konsepnya. Tapi bagi para pembenci, bagi barisan sakit hati ini, semuanya sangat bermanfaat bagi mereka. Gembira sekali kalau ada hal-hal yang seperti ini. Karena ada bahan fresh lagi untuk nyerang, untuk jatuhin Pak Jokowi. Kapal pengangkut nikel Raja Ampat bernama JKW dan Dewi Iriana. Kaum pendengki langsung keluarin jurus andalan. Setelah gagal memfitnah ijazah Presiden Jokowi, kini muncul isu baru di dunia maya, dugaan keterlibatan Jokowi dan Ibu Iriana dalam bisnis tambang nikel. Heboh karena muncul 2 nama kapal pengangkut nikel di Raja Ampat, yaitu JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Spekulasi liar langsung bermunculan, menuduh nama-nama kapal ini adalah milik pribadi Jokowi dan Iriana. Namun, berdasarkan data resmi Kementerian Perhubungan, kapal-kapal tersebut dikelola oleh perusahaan swasta publik bernama PT IMC, Pelita Logistik Tbk, dan anak usahanya PT Pelita Samudera Sraya, perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Tidak ada bukti keterlibatan Jokowi atau Iriana. Bahkan Direktur National Maritime Institute menjelaskan nama-nama seperti JKW dan Dewi Iriana bisa saja dipakai untuk keperluan branding atau alasan teknis, bukan berarti mencerminkan kepemilikan langsung. Betul. Dugaan soal saham Ibu Iriana di perusahaan tambang pun terbantahkan. Tidak ada kaitan hukum, administratif, atau finansial dengan ibu negara. Kesimpulannya, isu ini hanya spekulasi tanpa bukti. Hoax yang dikemas dengan narasi provokatif, publik diimbau tetap kritis,
dan tidak terjebak narasi fitnah tanpa dasar. Menurut kamu, kenapa terus ada fitnah yang dipaksakan tanpa dasar? Apakah ini bentuk propaganda? Atau memang sengaja buat gaduh? Itu dia. Gimana teman-teman? Gimana setelah melihat fakta ini ya? Barisan-barisan sakit hati, pembenci Pak Jokowi dan keluarga. Setelah melihat, mendengar fakta yang sebenarnya mengenai kapal JKW Mahakam dan kapal Dewi Iriana ini miliknya siapa dan perusahaan siapa yang mengelola kapal-kapal tersebut. Waduh, malunya. Udah terlanjur nyerang-nyerang Pak Jokowi, menuding kalau itu punya Pak Jokowi dan keluarga, kemudian dia yang menguasai tambang di sana dan segala macam, di framing, dibungkus sedemikian rupa supaya masyarakat percaya, membangun narasi-narasi sesat agar masyarakat itu percaya kalau kapal-kapal tersebut adalah miliknya Pak Jokowi dan keluarga. Waduh. Tapi mereka harus kecewa. Terus kemudian menanggung malu. Kalau yang kayak gini juga gimana nih teman-teman? Kalau digambar di atas, JKW Mahakam, kapal ini disebut punya Jokowi. Nah itu ya, tudingan-tudingan barisan-barisan pembenci. Kemudian digambar di bawah, ada juga nih, mobil sedot WC ini bisa jadi punya Anies Rashid Baswedan. Karena bertuliskan tinja ARB. Jadi kalau dipanjangin Anies Rashid Baswedan. Kan gak gitu konsepnya. Kalau kayak gitu cara mainnya bisa berspekulasi liar ini. Apa-apa yang ada singkatannya kemudian nyambung dengan nama seseorang bisa main tuding-tuding aja. Oh ini miliknya. Oh ini namanya. Udah disingkat di sini dan sebagainya. Seperti halnya dua gambar ini teman-teman. Ada itu gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 iup yang kita cabut itu kan iupnya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAT kan sejak tahun 72 kontrak karya. Sejak tahun 98 kontrak karyanya masih di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali. Itu penjelasan dari Pak Menteri, Pak Bahlil Lahadalia mengenai hal yang lagi viral, heboh ini teman-teman. Dia mengatakan bahwa jauh sebelum Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Nah, bagi mereka-mereka ini kembali lagi bagi para pembenci barisan sakit hati Pak Jokowi, semua itu nggak dipertimbangkan, semua itu nggak ditelusuri lebih lanjut. Yang penting dulu ada bahan, yang penting dulu nyerang, yang penting dulu nyinyir ke Pak Jokowi, apapun hasilnya, apapun latar belakangnya, atau apapun itu nggak diambil pusing sama mereka. Intinya itu sama mereka itu bagaimana caranya selalu ada bahan untuk nyerang Pak Jokowi dan keluarga itu. 90 tahun Blok Rokan dikelola oleh Chevron. Sejak 9 Agustus 2021, kekayaan alam bumi Lancang Kuning mulai dikelola oleh Pertamina. 100% kita ambil dan kita berikan ke Pertamina. Nih, 100% udah. Inilah alasan asing dan antek-antek asing yang ada di Indonesia, termasuk ini para pembenci Pak Jokowi, terus mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, terus mencari celah-celah bagaimana caranya untuk nyerang Pak Jokowi. Karena hal-hal yang super besar ini, yang super berani, yang berani ditindak sama Pak Jokowi. Yang dulunya di
dikerjakan oleh Impact Jepang dan Total dari Prancis. Artinya, Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Yang namanya ekspor bahan mentah, kita geser menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun resikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik di sana, industri di sana menjadi stop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi. Kita telah stop di 2020 nikel. Kita digugat oleh Uni Eropa di WTO. Digugat. Dan tahun kemarin atas gugatan itu kita kalah. Kita kalah. Kalah, jangan mundur. Kalau kita kalah, kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. 90 tahun. Itulah kenapa orang-orang antek-antek asing yang berada di negara kita sangat benci, sangat tidak suka dengan kerasnya, dengan tegasnya sosok Pak Jokowi. Dapat kita lihat, dapat kita saksikan bersama rekam jejak Pak Jokowi selama memimpin Republik ini. Banyak sekali keberanian beliau dalam memutuskan sesuatu. Seperti halnya daftar-daftar yang ada di video ini. Blok Rokan kembali ke Ibu Pertiwi, Blok Mahakam, saham Freeport milik Indonesia, larangan ekspor bahan mentah, dan dilakukan hilirisasi di dalam negeri. Makanya ini antek-antek asing dan negara asing ini tidak suka dengan Pak Jokowi. Bagaimana caranya? Apapun caranya, tetap mereka berusaha untuk nyinyirin ke Pak Jokowi. Berusaha bagaimana agar nama Pak Jokowi itu tercoreng. Nah, itu dia teman-teman. Itu dia yang barusan kita bahas bersama ini. Menurut kalian, pendapat kamu teman-teman, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini ya.